Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di sesi yang saat ini saya akan menyampaikan tentang analisis jabatan. Bagaimana fungsi analisis jabatan adalah satu metode atau teknik untuk mendapatkan informasi jabatan yang yang akan dijalankan dalam satu perusahaan atau dalam satu lembaga, baik swasta ataupun pemerintah. Nah, kita awali dari apa itu pengertian analisis jabatan. Pertama, analisisnya sendiri merupakan aktivitas berpikir untuk menjabarkan pokok-pokok persoalan menjadi bahan komponen-komponen unsur-unsur yang punya keterkaitan pada fungsinya. Sedangkan jabatan adalah sekumpulan atau sekelompok tugas, tanggung jawab yang akan atau sedang telah dikerjakan oleh tenaga kerja dalam kurun waktu tertentu, atau dalam istilah umum digunakan untuk menggambarkan berbagai macam prosedur sistematis untuk memeriksa, mendokumentasikan, menggambarkan tentang aktivitas kerja. Nah, menurut Pripo, analisis jabatan adalah proses mempelajari dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan operasi dan tanggung jawab suatu pekerjaan tertentu. Sedangkan analisis jabatan dalam suatu organisasi terdapat posisi yang harus diisi melalui pekerjaan. Ada posisi pekerjaan yang sudah ada, biasa diketahui lewat lowongan-lowongan perusahaan. Untuk meraih kualitas pekerja yang baik, yang tinggi, bagus, harus memahami dan menyelesaikan permintaan kerja, dan individu hal ini disebut dengan analisis jabatan atau analisis pengetahuan pada susunan kepegawaian, pelatihan, penilaian kinerja, dan kegiatan sumber daya manusia. Nah, menurut Dessler 2006, analisis pekerjaan adalah prosedur, artinya prosedur yang dilalui untuk menentukan tanggung jawab posisi-posisi yang dibuat oleh stafnya, yang dilakukan oleh karyawan. Oleh sebab itu, menurut Dessler, penyelia atau spesialis dalam pengawas atau sumber daya manusia biasanya mengumpulkan beberapa informasi. Di antaranya adalah, umpamanya tahu dulu aktivitas pekerjaannya apa, perilaku manusia, mesin atau perangkat, peralatan dan bantuan pekerjaan, standar prestasi, konteks pekerjaan, dan persyaratan secara manusia. Nah, apa tujuan analisis jabatan? Ya kan itu. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa memperoleh tenaga kerja pada posisi yang tepat. Jadi supaya bagaimana kita mendapatkan tenaga kerja atau orang yang akan melaksanakan itu di posisi yang tepat. Kedua, memberikan kepuasan pada diri tenaga kerja, bahwa ada kepuasan kerja. Karena untuk menjamin seseorang bekerja dengan baik kalau dia puas dengan pekerjaannya. Ketiga, menciptakan iklim atau kondisi kerja yang kondusif. Jadi bagaimana kondisi kerja yang nyaman. Oke, kira-kira gambaran tujuan dari analisis jabatan seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat secara umum dalam peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2012 tentang analisis di lingkungan kementerian, ini terutama di pemerintah, itu pertama umpamanya ada program-program seperti pembinaan dan penataan kelembagaan, ada perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan, ya, biasanya. Kemudian ada evaluasi kebijakan program. Jadi ada 3 hal ya. Jadi perlu ada pembinaan, perlu ada membuat perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan, dan perlu ada evaluasi terhadap kebijakan program. Nah, pada analisis jabatan itu, di samping menghasilkan uraian dan spesifikasi jabatan, memiliki kegunaan lain. Pertama, bisa digunakan untuk pengadaan tenaga kerja. Artinya bisa tahu bahwa apa sih spesifik jabatan atau standar personil yang digunakan sebagai pembanding para calon tenaga kerja. Isi spesifik jabatan akan memberikan dasar pembentukan prosedur seleksi nantinya, sehingga ketika akan melakukan pengadaan tenaga kerja atau seleksi atau rekrutmen harus punya prosedurnya, akan muncul prosedur seleksinya. Yang kedua, pelatihan. Seorang tegas pekerjaan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan, khususnya dalam hal program pelatihan pengembangan sumber daya manusia. Ini pelatihan, ini adalah isinya apa? Isinya adalah uraian tugas dan pekerjaan yang digunakan sebagai dasar. Jadi sehingga nanti orang yang akan dilatih akan disesuai dengan uraian tugasnya. Ketiga, evaluasi kinerja. Artinya persyaratan-persyaratan dan uraian jabatan dinilai sebagai dasar untuk menentukan nilai pegawai dalam pemberian
kompensasi yang layak. Evaluasi kinerja artinya akan dilihat bahwa isinya adalah bagaimana persyaratan cara menilai kinerja dari si pekerja. Yang keempat adalah penilaian prestasi. Untuk menentukan apakah pekerjaan yang diselesaikan dengan baik, maka deskripsi jabatan akan sangat membantu untuk memilah sasaran pekerjaan. Sehingga penilaian prestasi itu dalam menentukan apakah pekerja diselesaikan dengan baik, artinya apakah target yang diberikan pada seorang pekerja itu dan bisa ditentukan sasaran apa dari pekerjaannya. Yang kelima, promosi dan transfer pegawai. Informasi dan data yang berisi adalah informasi dan data pegawai akan membantu proses pengambilan keputusan sebagai dasar program promosi atau transfer pegawai, sehingga ini bisa mengetahui atau bisa memberikan keputusan bahwa apa sih dasarnya seorang pegawai itu dipromosikan atau ditransfer atau dimutasikan. Nah, yang ketujuh adalah induksi. Induksi itu artinya adalah uraian jabatan yang sangat berguna, terutama pada pegawai baru untuk tujuan orientasi, karena akan memberikan gambaran pada pegawai baru tentang pekerjaan yang harus dilakukan. Artinya keterkaitan dengan induksi terhadap pegawai baru, ya kan, untuk mempermudah awal pekerjaannya. Yang kedelapan adalah konsultasi. Artinya informasi tentang jabatan yang bermanfaat bagi pemberian konsultasi ya sebagai standar untuk konsultasi yang baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja tetapi merasa tidak sesuai dengan jabatan yang ada sekarang. Iya. Nah, lalu uraian jabatan. Dalam uraian jabatan, selain tugas-tugas, wewenang tanggung jawab, hubungan lini dan kondisi kerja, juga dibuat nama jabatan, kode jabatan, tanggal dibuat, kemudian penyusun departemen. Ya, isinya yaitu pertama, spesifikasi jabatan. Artinya yang kedua adalah standar kinerja jabatan. Standar kinerja ini berfungsi sebagai target akan usaha yang harus dilakukan. Apa sebetulnya target yang diberikan? Jadi rincian target yang diberikan kepada seorang pegawai. Desain pekerjaan. Desain pekerjaan merupakan fungsi penetapan kegiatan kerja seorang karyawan secara organisasional. Sangat penting untuk melakukan desain pekerjaan karena orang banyak yang menghabiskan waktu untuk bekerja. Desain pekerjaan membutuhkan struktur pekerjaan seperti isi, fungsi, dan hubungan pekerjaannya. Lalu berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi desain pekerjaan. Yang pertama, individu. Bahwa individu memiliki perbedaan sikap. Kita sadar bahwa setiap individu memiliki perbedaan sikap, karakter, pandangan, persepsi, sosial budaya, norma, dan lain-lain. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, maka individu memiliki kebutuhan, tujuan, serta motivasi berbeda. Maka ini harus menjadi pertimbangan kita dalam mendesain pekerjaan. Yang kedua, teknologi yang digunakan. Teknologi mempunyai dampak terhadap desain pekerjaan. Artinya, teknologi, alat, dan sebagainya yang digunakan itu akan disesuaikan dengan desain pekerjaan. Sehingga beberapa alasan penyebab kendala yang dapat menghambat kelancaran sebuah pekerjaan. 3. Biaya atau anggaran. Anggaran merupakan variabel yang krusial di setiap organisasi, sehingga apapun yang digunakan manajemen harus berpijak pada sisi ekonomis organisasi. Jadi apapun yang akan dilakukan selalu disesuaikan dengan anggaran. Struktur organisasi. Saat ini sebuah organisasi akan menjadi lebih lincah, ya kan, apabila digerakkan oleh roda operasional yang gesit. Artinya cakap, visioner, dan mampu melihat perubahan ke depan. Nah, kemudian secara variabel internal. Yang pertama adalah manajemen. Artinya tata kelola. Ya kan, semua karyawan tentu demikian, tetapi manajemen tanggung jawab terhadap organisasi secara keseluruhan. Tanggung jawab yang sering kali mengharuskan manajemen menghadapi berbagai pihak untuk menyeimbangkan tuntutan yang saling bertentangan. Karyawan, hampir semua organisasi, sifat dari tenaga kerja adalah berubah. Sebagian karena faktor demografi, faktor ini akan mengubah pergeseran kepentingan konsumsi, produk, biaya, dan pemasaran. Menyangkut segmentasi pasar yang terus berubah, dan berkembang. Ketiga adalah variabel internalnya adalah mengolah karyawan. Keunggulan kompetitif dapat dicapai melalui pengelolaan sumber daya manusia secara efektif. Artinya
eh, salah satu keunggulan kompetitif yang harus dilakukan oleh perusahaan itu adalah bagaimana mengelola sumber daya manusia yang lebih efektif. Ya, karena sulit menangani suatu tindakan bila hanya menerapkan secara terpisah. Stakeholder bahwa struktur mengatur organisasi publik yang besar kemungkinan memegang saham untuk mempengaruhi hak suara. Serikat pekerja atau serikat buruh, organisasi dapat saat ini harus sangat peduli terhadap kepentingan. Nah, mengelola karyawan. Pertama adalah information sharingnya. Karyawan adalah aset organisasi yang punya keunggulan bersaing, terutama dengan bersaing organisasi. Kedua, partisipasi dan pemberian wewenang. Itu sebuah informasi yang diketahui oleh semua jenjang. Jadi semua jenjang tahu ini untuk apa, memudahkan karyawan untuk bekerja sama dan berpartisipasi guna pengambilan keputusan yang lebih cepat. Self management team, organisasi mempunyai tim yang solid, cenderung memperoleh hasil yang memuaskan. Yang berikutnya ada pelatihan pengembangan keterampilan. Pelatihan pengembangan keterampilan merupakan bagian penting dari proses manajemen SDM yang tidak terpisahkan. Kemudian simbolik atau egalitarianism, hambatan untuk mendesentralisasikan pengambilan keputusan dengan self-managed team. Kompresi upah dapat berjalan efektif apabila ada kerjasama dan saling membantu untuk pencapaian pekerjaan. Promosi internal atau promotion within, metode ini memberikan kesempatan peluang promosi bagi karyawan. Promosi akan memberikan fasilitas desentralisasi, partisipasi, dan delegasi. Lalu hubungan antara analisis jabatan dengan fungsi manajemen sumber daya manusia. Nah, kalau pada manajemen sumber daya manusia, informasi yang diperoleh dari analisis jabatan berguna bagi perencanaan dan pengimplementasian fungsi atau aktivitas manajemen sumber daya manusia yang lain. Beberapa keunggulan analisis jabatan adalah rancang struktur organisasi, perencanaan sumber daya manusia, evaluasi jabatan, rekrutmen, seleksi, penempatan, orientasi, dan lain sebagainya. Lalu langkah-langkah pokok dalam manajemen sumber daya manusia berdasarkan informasi analisis jabatan adalah mengevaluasi pengaruh lingkungan, menghilangkan persyaratan jabatan, merencanakan kebutuhan sumber daya, mencocokkan pelamar dengan lowongan yang tersedia, dan lain sebagainya. Oke. Lalu bagaimana metode analisis jabatan? Nah, ada beberapa metode dalam analisis jabatan. Pertama harus mengumpulkan data. Nah, data-data yang dikumpulkan biasanya pertama ada angket terstruktur. Yang kedua ada pengamatan. Yang ketiga ada wawancara. Yang keempat ada catatan karyawan. Yang kelima adalah kinerja. Mungkin ini yang umum dipakai sebagai data-data untuk analisis jabatan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.